Ctrl R. Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama Islam terutama ya, yang bagi yang tidak menjawab ya itu mendapatkan apalah ya. Saya tidak sebutkan ya, mungkin kamu sudah tahu. Harus dijawab semuanya. Baik ya, saya mulai. Nah, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan untuk melakukan Zoom meeting kembali ya di pertemuan tatap muka Maya ya. Dari pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas materi tentang keamanan sistem informasi mulai dari pengertian, dampak, terus berdasarkan permasalahan yang terjadi baik di berita, media sosial dan sebagainya. Nah, hari ini saya dan kita akan membahas tentang bagaimana mengamankan sistem operasi ya. Mengamankan sistem operasi karena sistem operasi ini sangat berhubungan hampir setiap saat dengan kita ya. Sistem operasi itu seperti yang paling sering kita pegang itu yaitu handphone, smartphone ya. Di smartphone itu kan ada iOS, ada Android. Nah, di sistem operasi yang lain seperti Windows, sistem operasi Linux ya, yang berbayar, yang open source ya sudah mungkin kita pelajari ya bersama-sama. Next ya, itu introduction-nya. Nah, pemahamannya ya. Pemahamannya saya zoom-nya. Nah, pemahamannya ya. Sistem operasi merupakan sebuah program yang mengatur semua fungsi pada hardware dan software pada perangkat komputer. Komputer tidak dapat berfungsi tanpa bantuan sistem operasi. Artinya, komputer, contohnya ini ya, komputer itu sebagai hardware. Nah, isi dari komputer itu yang menjalankannya, ya perangkat lunak, ya perangkat lunak. Di komputer itu, di perangkat lunaknya ada seperti contohnya dicontohkan seperti halnya tubuh manusia yang tidak dapat berfungsi tanpa otak. Nah, kalau di komputer kan otaknya adalah prosesor itu. Semakin tinggi prosesornya, semakin pintar dia, bukan semakin profesor itu ya. Ya, tapi tidak semua profesor itu pintar ya. Kan banyak contohnya. Kalau dulu mungkin ya, zaman-zaman dulu mungkin kalau profesor tuh pintar, tapi sekarang kayaknya sudah banyak berubah. Next ya. Nah, sistem operasi ya. Sistem operasi memiliki banyak tugas seperti contohnya ya. Menerima input dari keyboard, melakukan kontrol file dan directory pada hard disk, melakukan kontrol perangkat seperti printer, scanner dan lain-lain, menampilkan tampilan pada layar monitor. Itu fungsi daripada tugas daripada sistem operasi ya. Nah, berkaitan dengan keamanan sistem operasi ya. Dijelaskan atau didefinisikan sebagai langkah-langkah dan ukuran yang diperlukan untuk melindungi OS dari virus, threat atau ancaman, malware ya. Malware dan
tindakan hacking. Nah, hacking ya. Hacking itu memasuki sistem orang lain tanpa diketahui oleh orang ya, atau adminnya. Mengamankan OS dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut ya. Melakukan update OS secara berkala. Kita update ya. Terus install program antivirus yang terpercaya. Nah, kalau kita punya Windows 10 contohnya. 10 kita pasti kita kebanyakan kan kita download dari dan kita dapat cracknya itu ya namanya gratis ya. Jadi harus selalu diupdate ya. Gunakan antivirus yang terpercaya atau yang bagus ya. Kalau di Windows 10 itu kan ada Windows Defender itu lumayan, tapi dia harus di update selalu, mengaktifkan fitur firewall ya. Fitur firewall itu diaktifkan kalau di sistem operasi kita ya. Memberi password pada user. Nah, usahakan kalau baik di handphone atau di aplikasi WA, aplikasi Telegram, usahakan ada password ya. Atau untuk memverifikasi. Jangan tidak ada password, siapa tahu ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Petunjuk pengamanan pada Windows 10 ya. Ini dicontohkan, mungkin ada Windows-nya sudah Windows di atas 10, 13 contohnya. Terdapat berbagai cara mengamankan Windows 10 ya. Cara pertama ialah dengan memberi kunci pada Windows 10 dengan menggunakan fitur bernama System Lock. Ya, ada kan. Jadi kalau kita sudah lock berarti kita tinggalkan berapa menit sudah lock sendiri dia. Ya, yang memungkinkan user untuk memberikan password pada perangkat komputer miliknya dengan password tersebut. Maka dapat mencegah orang lain melakukan pada sistem operasi yang kita miliki contohnya. Kemudian ada beberapa ya untuk mengaktifkan sistem lock tersebut ya dengan menekan tombol Windows plus L ya. Windows plus L ya. Pada keyboard secara bersamaan dengan mengklik opsi sleep pada start screen. Sistem lock juga dapat berjalan otomatis dengan cara membuka halaman screensaver setting, lalu mengatur beberapa lama waktu yang diinginkan untuk kembali ke halaman login. Itu ya, itu caranya ya. Ya, nah membuat password pada user, saya yakin kamu sudah paham ya. Ya, ini berkaitan dengan untuk mengamankan sistem operasi. Ya. Mengubah password pada user. Ya, klik menu start lalu masukkan add user pada search box, pilih add, edit or remove other user. Pada tab sign in option klik tombol change pada password ya. Nah, ya cukup sedikit materi yang keempat ini saya buat. Yang saya buat itu ya cukup lumayan ya. Kamu sekarang menggunakan laptop atau menggunakan handphone? Coba. Handphone, Pak. Handphone, Pak. Jadi Handphone, Pak. laptop tapi ada. Ada, Pak, ada. Ada, Pak. Ada, Pak, ada. Ya, kalau ada laptop, silakan menggunakan laptop ya. Ya, saya tunggu waktunya 5 menit ya, silakan dihidupkan ya. Zoom-nya tetap laptop. Silakan.
Ya, nanti setelah ini saya akan buatkan video ya tentang materi kita ini. Contohnya misalkan ini ya, saya contohkan ya. Untuk mengaktifkan lock tersebut ya nanti akan saya buatkan video dengan menekan tombol Ctrl L pada keyboard secara bersamaan. Kemudian dengan mengklik opsi sleep pada start, ya sebenarnya ini sederhana sekali ya untuk pembelajaran. Sistem lock juga dapat berjalan otomatis dengan cara membuka halaman screensaver setting, ya, lalu mengatur beberapa lama waktu yang diinginkan untuk kembali ke halaman login. Ya. Dan ini juga ya membuat password. Nanti ada 2. Nah, sekarang tugas kalian ya, bagi yang sudah memakai laptop, silakan dibuat terus buka Word ya. Anda screen setiap langkah membuat yang sebelumnya tadi ya, membuat lock screen dan mengubah password pada user. Silakan. Kamu screen berarti ada 2 ya. Kamu screenshot, kamu pastekan di Word dan kamu kirim di chat ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Atau masih bingung tentang pembahasan kita atau tentang yang saya menjadi tugas pada pertemuan ini? Silakan. Febri? Sudah buka laptop? Sudah, Pak. Ya, silakan ya. Nggak lama itu. Silakan. Tantan B ya, panggilnya Tan ya. Siap. Siap, Pak. Lagi disiapkan, Pak. Ya, silakan. Apriani, sambil saya menyapa ya. Nelly? Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya, silakan Nelly ya. Leo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Hoirul sudah ya. Sudah, Pak. Nah. Raihan sudah Han ya. Sudah, Pak. Raihan di mana Han? Di dusun, Pak. Di desa. Oh iya, belum ke Palembang ya. Iya, Pak. Minggu ini e-learning semua. Oh iya. Jadi Ya, minggu depan kalau misalnya ada pertemuan kita ya masuk ke kelas ya. Insya Allah. iya, Pak. M Agung? Ya, Pak. Ya. Sudah ya. Pakai laptop Ya, Pak. Ya, lagi hidup, Pak. ya, silakan. Dan yang lain-lain juga. Saya cek ini yang belum buka apa tuh Zoom-nya nih. Silakan. Ayu, Rizky, Pohan, sudah Ki? Sudah, Pak. Ya, silakan ya. Saya tunggu. Kalau ada yang masih bingung atau masih ragu, silakan konfirmasi ke saya. Atau chat ya, silakan.
Ya, slide-nya saya bagikan di chat aja. Atau chat dulu, nanti saya upload di e-learning. Chatting. Chat. Sudah ya materinya? Ada? Ada, Han? Ada Pak. Ya, oke. Silakan, saya tunggu.
Ya, silakan diupload ya bagi yang sudah. Silakan diupload bagi yang sudah di PDF ya. Maaf Pak, saya baru masuk, nggak mengerti Pak. Siapa? Atas nama siapa? Ahmad Anwar Widodo Pak. Oh, kalau baru masuk itu membuat screen di sistem operasi kamu ya, pakai laptop ya. Terus mengubah password pada user 2. Ya mudah sih. Insya Allah. Silakan. Itu slide-nya sudah saya kirim di chat. Ya War ya. Ada yang Iya Pak. jelas atau belum? War. Halo. Sudah jelas belum? Ini bukunya di mana? Halo, ada apa? Ini ada link ya, link Google Form saya buat. Ya, silakan diisi ya. Karena silakan diisi. Itu untuk kehadiran ya. Saya buat. Silakan dibuka slide-nya ya. Saya share form yang saya buat. Nah, ini. Sambil mengerjakan itu, silakan ya. Anda isi form kehadiran mata kuliah. Jadi setiap pertemuan nanti baik offline maupun online, saya wajibkan mengisi ini. Nah, karena mengisi ini tersistem pakai Google Form, jadi kalau mengisi di luar jam kuliah kita, misalnya kuliahnya dari jam 9 sampai jam 11 misalnya, itu saya anggap tidak ya hadir. Ya, jadi usahakan isilah sekarang. Jelas ada pertanyaan? Pak, Linknya itu aksesnya linknya dibatasi Pak. minta, Pak. Oh, linknya? Iya, Ya. iya. Sweet account. Nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa, Pak. Iya Itu nak Pak, minta akses dulu. harus minta izin akses Pak. Iya, bentar ya. Saya cari. Saya tutup dulu. Bentar ya.
Saya buka dulu form. Bentar ya. Setting. Oh iya. Saya belum share respon setting. Nah, sudah coba. Sudah saya matikan. Silakan diklik lagi. Sudah? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, coba refresh lagi. Bisa? Masih, Pak. Masih minta akses, Pak. Kemarin itu sempat saya buka juga. Nah, ini baru saya bikin tadi. Nah, coba. Sudah saya matikan. Bisa? Sudah ya? Oke. Saya masuk ke Zoom ya. Jelas ke Zoom dulu. Dikarenakan Zoom yang pertama ini akan habis, tinggal 1 menit ya. Nanti saya tutup dulu ya. Saya tutup. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.